Lepaskan aku. Aku tidak mau menggantikanmu untuk menikah dengan Jiang Yunting. Jiang Yunting itu sudah cacat, bahkan setiap hari bertindak gila karena itu. Jika bukan kamu yang menikah, apa harus aku yang melakukannya? Kalian lepaskan aku. Lebih baik kamu patuh dan menjadi istri dari Jiang Yunting? Jika sampai identitasmu sebagai bukan Shu'er terbongkar, maka biaya rumah sakit ibumu, keluarga Li tidak akan memberimu 1 sen pun. Kamu akan melihatnya menanggung kesakitan sampai dia tiada. Bagus kalau kamu tahu diri. Masuk. Si Ojiang menyuruh saya untuk menjemput Nyonya. Kalau begitu saya titip Shu'er pada kalian. Si Ojiang. Orangnya sudah saya bawa. Masuklah. Kamu boleh kembali dulu. Baik, Tuan. Suasana hatiku seharian ini telah dirusak olehmu. Benar-benar sial. Kenapa rasanya berbeda dengan orang yang aku lihat waktu itu? Siapa sebenarnya dirimu? Li. Muksue. Lagi pula, bahkan jika diberikan 100 nyali kepada tua bangka Li Ziming itu, dia tidak akan berani membohongiku. Lepaskan gaun pengantin itu. Ini semua karena kamu. Kakiku sampai menjadi seperti sekarang ini. Apa kamu benar-benar berpikir aku membelimu ke keluarga Jiang untuk menjadi nyonya muda? Kamu tidak pantas. Lepaskan. Dan berlututlah. Li Muksue, ingatlah ini baik-baik. Aku menikahimu ke keluarga Jiang. Hanya untuk menyiksamu? Mulai sekarang kamu harus berlutut untuk melayaniku. Demi ibu, aku harus bersabar. Obatnya sudah siap. Sudah kubilang, mulai sekarang kamu melayaniku sambil berlutut. Apa kamu merasa keberatan? Bukan begitu. Semalam saya sudah berlutut semalaman. Saya sudah benar-benar tidak kuat lagi. Kenapa? Kakiku yang lumpuh saja aku tidak mengeluh. Baru berlutut semalam saja kamu sudah tidak tahan? Bersihkan lantainya sampai bersih. Li Ziwei, kamu adalah pacarku. Kenapa kamu malah menikah dengan orang lain? Dia sepertinya salah orang. Yang dia cari sebenarnya adalah kakakku. Aku akan pergi dan menjelaskannya padanya sekarang. Li Muksue,
Jika kamu berani membohongiku, aku pasti akan membuatmu sangat menderita. Jin An, ayo kita putus saja. Tidak. Wei Wei, tapi kenapa? Aku tidak bisa membiarkannya tetap memiliki harapan padaku. Seperti yang kamu lihat sendiri, aku sudah menikah. Wei Wei, apakah kamu sedang menyembunyikan sesuatu? Tidak ada yang aku sembunyikan. Mulai sekarang kamu tidak perlu menemuiku lagi. Wei Wei, Aku akan lanjut mengepel lantai. Li Musue, dia tidak terlihat seperti kekasih kakakmu. Katakan, siapa sebenarnya dia? Dia benar-benar kekasih kakakku. Karena kamu tidak mau jujur di sini, maka aku akan membawamu ke tempat lain untuk mengaku. Jiang Yunting, kamu mau membawaku kemana? Lepaskan aku. CEO Su, apa yang bisa saya bantu? Bawa dia ke dalam dan berikan dia kepada orang-orang di sana. Tidak, jangan. Aku memohon padamu, Jiang Yunting, jangan lakukan ini padaku. Tolong lepaskan aku. Jiang Yunting, tolong selamatkan aku. Aku bukan Limu. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Pergi kalian. Pergi. Jangan sentuh aku. Pergi dan selidiki, apakah benar Li Musue itu masih memiliki seorang kakak perempuan? Baik CEO Jiang, Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. bawa dia pergi. Kemari. Jangan. Jangan sentuh aku. Jangan. Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku. Jiang Yunting, aku membencimu. Jangan lupa minum obatnya. Kamu tidak pantas mengandung anakku. Aku pun tidak pernah terpikir untuk melahirkan anakmu. Bu, ada apa? Wei Wei, kenapa beberapa hari ini kamu tidak menjengukku? Aku akan menjenguk ibu setelah makan. Bu, aku akan menjenguk ibu lain hari. Wei Wei, kenapa kamu menghindar dariku? Jinan, kupikir sebelumnya aku sudah menjelaskannya padamu. Aku sudah menikah, jadi tolong jangan cari aku lagi. Mari kita bicara. Lepaskan aku. Di antara kita sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sebenarnya kenapa? Hubungan kita sudah berjalan 5 tahun, kenapa kamu malah menikah dengan Jiang Yunting? Karena uang, karena Jiang Yunting kaya, apapun yang aku inginkan, dia bisa memberikannya padaku. Memangnya kamu bisa?
Aku tidak percaya, Wei Wei. Kamu pasti membohongiku. Apa mereka yang memaksamu? Tidak ada satupun yang memaksaku. Lalu mengapa seharusnya adikmu yang menikah dengan Jiang Yunting, tapi sekarang malah kamu yang menikah dengannya? Jiang Yunting, aku beritahu kamu, dia sama sekali bukan. Sudah cukup? Li Muxue, siapa yang menyuruhmu menciumku? Maafkan saya. Bawa dia kembali. Mau bawa aku kemana? Lepaskan aku. Aku mohon, lepaskan aku. Bersihkan dia untukku. Jangan sampai dia mengotori pandanganku. Aku tidak tahan lagi, Jiang Yunting. Aku mohon, habisi saja aku. Berhenti. Bawa dia ke sini. Li Muxue, ini baru saja dimulai. Aku akan membuatmu menderita lahir batin. Ibu, apa yang sebenarnya harus kulakukan? Tidak, aku tidak bisa terus begini. Aku harus membawa ibu kabur bersama. Dasar wanita kejam, jangan tidak tahu berterima kasih. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena kamu sudah di sini, aku akan langsung berterus terang. Saat ini kondisi keuangan perusahaan sedang sulit, buatlah Jiang Yunting mengirimkan 50 juta dolar kepada grup Li. Kamu pikir Jiang Yunting akan mendengarkanku? Itu adalah urusanmu. Saat aku baru berumur 2 tahun, kamu berselingkuh dengan Liu Wenjuan dan mencampakkan aku serta ibu. Biaya pengobatan ibumu, bukankah aku yang membayarnya? Tapi jika bukan karena menyuruhku menggantikan Li Muxue menikah dengan Jiang Yunting, kamu tidak akan pernah memedulikan kami. Berhenti bicara omong kosong. Jika tidak mendapatkan uangnya, bersiaplah kehilangan ibumu. Li Ziming, kamu bukan manusia. Wei Wei, jangan dengarkan dia. Tutup mulutmu. Li Ziming, jangan sakiti ibuku. Aku hanya akan bertanya padamu, apa bisa mendapatkan uang itu? Jika tidak, aku akan menghentikan biaya pengobatan ibumu. Baik, aku akan mencari caranya. Aku berikan kamu waktu 3 hari, jika dananya tidak sampai, bersiaplah karena dia akan segera tiada. Bagaimana sebenarnya aku harus meminta uang ini kepada Jiang Yunting? Kerahkan seluruh upaya untuk mencari ginjal yang cocok. Uang bukan masalah. Besok aku akan membawa orang ke rumah sakit untuk tes kecocokan. CEO Jiang, golongan darah Nona Li dan adik perempuan milik Anda sudah terbukti cocok. Operasi bisa dilakukan kapan saja. Tanda tangani. Anda ingin aku mendonorkan ginjalku? Ada 50 juta dolar di sini. Begitu Anda tanda tangan, uang ini jadi milik Anda. Aku beri waktu 3 hari, jika dananya tidak masuk, tunggulah untuk membuat perhitungan bagi jasad ibumu. Aku akan tanda tangan. Segera atur operasinya. Baik, Tuan. Asalkan uang itu dikirim, ibu pasti bisa selamat. Li Ziwei, hanya 1 ginjal saja. Jangan takut. Tunggu sebentar, dia sedang hamil, dia tidak boleh dioperasi. Jangan lupa minum obatnya. Aku lupa minum obat.
Li Muxue, beraninya kamu bermain trik seperti ini padaku? Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak melakukannya. Kembalikan uangnya padaku. Uangnya sudah habis. Li Muxue, kau ingin kuhabisi ya? Jika sampai kau menunda pemulihan adik perempuan milikku, akan kubuat kau menerima akibat pahitnya. Pergi. Halo, Nonali, kondisi ibumu kritis? Segera kemari, sekarang juga. Dokter, apa yang terjadi dengan ibuku? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Harap ikhlaskan kepergiannya. Ibu. Ibu tidak boleh meninggalkanku. Ibu. Ibu. Mohon maaf, Nona Li. Kami benar-benar tidak bisa melanjutkan pengobatan. Anda sudah 3 bulan tidak melakukan pembayaran. Apa katamu? Kami sudah menelepon berkali-kali kepada keluarga Anda, tapi mereka bilang tidak ada uang dan tidak perlu diobati lagi. Bukankah aku baru saja memberi mereka 50 juta dolar? Li Ziming, beraninya kamu memperlakukan ibuku seperti ini? Aku tidak akan melepaskanmu. Ngapain kamu bawa-bawa barang ini ke sini? Bawa sial saja. Kamu sudah gila? Mana uang yang kuberikan padamu? Kenapa kamu tidak membayar biaya pengobatan ibuku? Bibi Liu memiliki utang judi. Penagih utangnya bahkan mengejar sampai ke rumah. Aku tidak mungkin diam saja tanpa membantu, kan? Jadi, kamu merelakan nyawa ibuku begitu saja? Aku sudah lama membiayai pengobatannya. Tanggung jawabku sudah selesai sampai di sini. Li Ziming, kamu tidak pantas menjadi ayahku. Lancang sekali kamu. Ibu sekarang sudah tiada. Tidak ada lagi hal yang bisa kamu gunakan untuk mengancamku. Aku akan memberitahu Jiang Yunting bahwa aku bukan Li Muxue. Tunggulah saatnya, keluarga Li akan hancur dan bangkrut. Shuer, Yunting datang untuk menjemputmu. Jiang Yunting, aku bukan Li Muxue. Silakan tarik investasi Anda. Shuer, apa yang kamu bicarakan? Yunting, jangan dengarkan omong kosongnya. Li Ziming, katakan, besok aku akan membuat grup Li bangkrut. Bagaimana menurutmu? CEO Jiang, aku yang salah. Saya sedang hilang akal saat melakukan hal itu. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa meminta mereka untuk menukarnya kembali untuk Anda. CEO Jiang, bagaimana menurut Anda, Tuan? Li Ziming, apa kamu pikir keluarga Jiang itu tempat sampah? Sembarang orang rendahan bisa menikah dan masuk ke sini? Dorong aku kembali? Karena kamu sudah tahu bahwa aku adalah Li Muxue palsu, mari kita cari waktu, dan kita segera urus perceraiannya. Apa kamu begitu tidak sabar? Ingin pergi menemui pria itu? Ini tidak ada hubungannya dengan Jin An. Hanya saja pernikahan kita
sejak awal sudah merupakan sebuah kesalahan. Karena kamu sudah tahu, sepertinya tidak ada gunanya untuk melanjutkannya lagi. Aku tidak tertarik pada urusan pribadimu. Aku tidak peduli kamu Lee Muxue ataupun Li Ziwei. Bukankah sebelumnya kamu telah mengambil 50 juta dolar dariku? Kenapa setelah mengambil uangnya, kamu mau lepas tanggung jawab begitu saja? Aku tidak melakukannya. Turun sekarang. Kalau memang tidak, kembalikan uangnya dulu. Sekarang anakku sudah tiada. Aku bisa segera menjalani operasi, memberikan ginjalku pada adikmu. Dengan begini, apa mungkin aku bisa dianggap lunas dari hutang itu? Ginjal yang cocok sudah ditemukan. Menurutmu, kalau menunggu ginjalmu datang, apa dia masih akan bertahan? Aku sekarang tidak punya uang sebanyak itu. Tidak apa-apa. Aku tidak terburu-buru. Ibu, aku sangat merindukanmu. Sungguh pemandangan hubungan ibu dan anak yang sangat mengharukan. Sayangnya ibumu tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk melihatmu. Saudariku tersayang kakak. Kamu tidak diterima di sini? Nah, silakan pergi. Tenang saja. Aku hanya ingin memastikan apakah si beban ini sudah benar-benar tiada. Kamu? Kenapa? Masih ingin memukulku? Jiang Yunting hanyalah seorang cacat. Kamu sungguh berpikir bisa mengubah nasibmu begitu saja? Jangan lupa, uang yang digunakan grup Li sekarang, semuanya masih pemberian dari orang cacat itu. Kamu. Semua orang tahu, kelumpuhan kaki Jiang Yunting hanyalah sementara. Cepat atau lambat dia akan pulih. Tidak seperti kebodohan otak seseorang yang tidak akan pernah sembuh seumur hidup. Kamu. Jangan membual di sini. Aku beritahu kamu, kakinya tidak akan pernah sembuh. Sebaiknya kamu berdoa agar kakinya bisa sembuh. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan padamu, si penyebab utama masalah ini. Lalu, tolong awasi ibumu. Lain kali jika dia kalah judi, tidak akan ada lagi yang membantunya melunasi hutang. Li Ziwei, kamu berani mengancamku? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Lee Muxue? Siapa yang memberimu keberanian? Meski aku cacat, bukankah keluarga-keluarga Li kalian masih harus bergantung padaku untuk bertahan hidup? Juga, aku bisa saja melumpuhkan kedua kakimu kapan saja. Mengerti? Mari kita pergi. Ibu, aku akan menjengukmu lagi lain hari. Li Ziwei, lihat saja nanti. Semua orang tahu bahwa kelumpuhan kaki Jiang Yunting hanyalah sementara dan dia akan sembuh cepat atau lambat. Tidak seperti kebodohan otak beberapa orang yang tidak akan pernah sembuh seumur hidup. Apa aku benar-benar bisa sembuh? Jangan ikut campur urusanku. Jangan terburu-buru. Li Ziwei, apa kamu benar-benar yakin kakiku bisa sembuh? Tentu saja. Kamu, jangan khawatir. Asalkan kamu rajin melakukan rehabilitasi, pasti akan sembuh. Lagi pula kamu masih punya perusahaan besar. Kamu sudah jauh lebih hebat dari banyak orang. Li Ziwei, apa jangan-jangan kamu sudah mulai menyukaiku?
Bagaimana mungkin? Begitu lebih baik. Anda tenang saja. Saya tahu diri siapa saya. Setelah saya melunasi 50 juta dolar ini, saya akan segera pergi. Bantu aku ke tempat tidur, gantikan pakaianku. Maafkan saya tidak sengaja. Anda tidak apa-apa. Ambilkan baju tidurku. Berbaliklah. Mengapa aku harus semarah itu? Bukankah memang seharusnya begini? Tuan Jiang, mengenai latihan pemulihan Anda sudah 1 bulan tidak datang. Apakah Anda punya waktu hari ini? Tidak punya waktu? Aku akan pergi ke sana hari ini. Temani aku ke rumah sakit hari ini. Baik, saya tidak ada urusan lain hari ini. Apa ada yang perlu dibawa? Saya akan pergi bersiap-siap. Tidak ada? Li Ziwei, apa kamu benar-benar yakin kakiku bisa sembuh? Sungguh orang yang aneh. Padahal jelas ingin sembuh, tapi kenapa sebelumnya tidak mau melakukan pemulihan? Dokter, bagaimana keadaannya? Ada tanda-tanda atrofi otot. Ini sangat berkaitan dengan fakta bahwa dia tidak menjalani rehabilitasi selama 1 bulan terakhir. Kenapa kamu tidak datang untuk rehabilitasi? Bukan urusanmu? Lalu bagaimana? Apa dia masih bisa sembuh? Jika dia mengikuti latihan rehabilitasi sesuai anjuran, dalam 6 bulan dia seharusnya sudah bisa kembali berjalan. Benarkah? Tapi ini membutuhkan kerjasama dari Tuan Jiang untuk datang rehabilitasi tepat waktu. Seperti sebelumnya, di mana dia tidak datang sama sekali selama 1 bulan, kondisinya tidak akan membaik, malah kemungkinan besar akan bertambah parah. Tenang saja dokter, aku pasti akan membawanya tepat waktu untuk rehabilitasi. Antarkan kami ke ruang rehabilitasi. Tuan Jiang, coba melangkah maju lagi beberapa langkah. Jangan takut. Siapa yang takut? Hebat. Sudah kubilang kamu pasti bisa. Dokter, apa dia sudah boleh istirahat? Waktunya sudah cukup? Sudah boleh. Beristirahatlah 10 menit sebelum mulai lagi. Kalau begitu aku akan mengambil kursi rodanya. Awas. Jiang Yunting. Kamu tidak apa-apa? Dokter, cepat lihat apakah dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Mungkin karena waktu latihannya sedikit terlalu lama. Bantu periksa dia juga. Aku tidak apa-apa. Hanya ada sedikit lecet. Tidak ada masalah besar. Hanya perlu menyemprotkan sedikit obat dan membalutnya, agar terhindar dari infeksi. Saya keluar sebentar untuk mengambil obat gosok dan perban. Baik, terima kasih. Terima kasih. Lalu bagaimana caramu berterima kasih? Apa yang kamu inginkan?
Bagaimana kalau hapuskan utangku yang 10 juta dolar itu? Baiklah, Kamu sungguh menyetujuinya. Aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius. aku menyetujuinya. Benarkah? Terima kasih. Lagi pula, 40 juta dolar, dia tidak akan bisa mengumpulkannya. Ketua kelas, ada apa? Wei, besok kelas, kita akan mengadakan reuni teman sekolah. Kamu harus datang ikut berpartisipasi ya. Ketua kelas, aku. Nanti aku akan mengirimkan alamat dan waktunya kepadamu. Kamu harus benar-benar datang. Ada apa? Tidak apa-apa, hanya saja ketua kelas masa kuliah mencariku dan memintaku melakukan sesuatu untuk membantunya. Sebaiknya memang seperti yang kamu katakan, Tentu saja, Li Ziwei. Ingat ini, sebelum kamu melunasi semua utangmu, kamu akan selamanya menjadi orang milik keluarga Jiang. Jika sampai aku mendapati kamu melakukan sesuatu yang mengkhianati keluarga Jiang, aku pasti tidak akan memaafkanmu. aku tahu. Ini hanya reuni teman sekolah saja kok. Sedang apa kamu di sini? Wei, mobilku parkir di dekat sini. Biar kuantar kamu ke acara reuni itu. Tidak perlu, Lagi pula aku juga mau ke sana. Searah saja kok. Jin An. Aku sudah menikah. Sikapmu ini hanya akan memberikanku kesulitan. Wei, aku tahu kamu terpaksa melakukannya. Ceraikan Jiang Yunting itu. Dan mari kita kembali seperti dulu. Mau kan? Tidak mungkin. Cepat pergilah. Aku tidak akan pergi. Kecuali kamu pergi bersamaku. Li Ziwei, ternyata kamu membohongiku lagi. Aku pulang. Biarkan aku membantumu istirahat. Apa yang kamu lakukan? Hati-hati dengan kakimu. Li Ziwei, kamu benar-benar wanita tak tahu malu? Apa kamu tidak bisa hidup tanpa pria? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Lepaskan aku. Kamu benar-benar keras kepala sebelum melihat kenyataannya? Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku pergi ke acara reuni teman sekelas, dia hanya kebetulan mengantarku ke sana. Oh, pergi ke reuni teman sekelas lagi? Bukankah katamu ingin membantu ketua kelas? Li Ziwei, aku sudah bilang, jika kamu berani membohongiku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Jiang Yunting, lepaskan aku. Li Ziwei, asalkan aku mau, kapan saja aku bisa menghabisimu. Sekarang pergi kamu dari sini. Apa yang kamu katakan itu? Aku sudah mengetahuinya sejak awal. Aku pasti akan segera mengumpulkan semua uangnya untuk kukembalikan kepadamu. Telepon selarut ini, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin Grup Li membantuku mengadakan pameran lukisan. Pameran lukisan apa? Tidak ada uang? Jika kamu tidak setuju, jangan salahkan aku jika aku menyuruh Jiang Yunting menarik modalnya. Memanfaatkan nama Jiang Yunting untuk menggertak orang lain, seharusnya tidak apa-apa. Lagi pula aku melakukan ini juga demi mengembalikan uangnya. Wei, ayah benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Setelah membantumu melunasi utang judi Bibi Liu, uang yang tersisa sudah tidak seberapa. Jika bukan karena membantu membayar utang Liu Wenjuan, ibu tidak mungkin akan tiada. Beraninya kamu menyebutnya lagi? Jika kamu tidak membantuku menyelenggarakan pameran lukisan,
Mulai sekarang, jangan harap kamu bisa mendapatkan 1 sen pun dariku. Kamu, Satu kata, lakukan atau tidak. baik, aku akan melakukannya untukmu. Besok aku akan pergi ke grup Lee menemuimu. Ini lokasi pameran yang sudah kupilih. Harganya juga sudah disepakati. Totalnya 5 juta dolar. Kamu hanya perlu tanda tangan saja. 5 juta dolar? Kenapa? Kamu tidak bersedia. Kamu harus berkorban jika ingin hasil besar? Uang segini tidak ada artinya. Tunggu sebentar, aku akan tanda tangan. Terima kasih. Ayah, 5 juta dolar. Ayah memberikannya begitu saja padanya? Berikan padaku. Suer, kembalikan pada Wei Wei. Aku tidak mau. Ayah, apa ayah begitu percaya bahwa Li Ziwei bisa mendapatkan uang dari tangan Jiang Yunting? Jika dia tidak bisa, apa kamu bisa? Aku. Wei Wei, mengenai Jiang Yunting, kamu harus berusaha lebih keras. Ayah. Dulu, kalian menggunakan ibu untuk mengancamku demi mendapatkan uang, tapi kalian malah membuatnya tiada? Sekarang masih ingin uang? Benar-benar mimpi di siang bolong. Kemarilah. Dari mana saja kamu hari ini? Kenapa pulang selarut ini? Aku tadi menemui ayahku untuk membicarakan sesuatu. Kenapa kamu mencariku? Hari ini seharusnya jadwal ke rumah sakit untuk rehabilitasi. Maafkan aku. Aku lupa. Besok aku pasti akan menemanimu ke sana. Lupa? Kamu yang bilang sendiri akan membawaku menjalani rehabilitasi tepat waktu, tapi sekarang kamu bilang kalau kamu lupa? Li Ziwei, kalau kamu berani melupakannya lagi, kamu tahu konsekuensinya. Aku tahu, hal ini tidak akan terulang lagi. Dia lupa, tapi kenapa aku sangat marah? Jiang Yunting, kondisimu hari ini jauh lebih baik daripada terakhir kali aku datang ke sini. Kamu bicara begitu, apa karena ingin aku berterima kasih kepadamu? Aku tidak bermaksud seperti itu. CEO Jiang, Ada sebuah acara yang mengharuskanku untuk hadir. Kalian pulang saja dulu. kami akan mengantarmu dulu, baru setelah itu kami pulang. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Pilihannya kami antarmu ke sana, atau kamu tidak boleh pergi sama sekali. Baiklah, aku akan ikut pergi bersama kalian. Aku sudah sampai. Kalian pulanglah. Coba periksa apa yang dilakukan Li Ziwei di tempat ini. Baik, CEO Jiang. Jiang Yunting, kamu sungguh luar biasa. Maaf, aku terlalu senang sampai tidak bisa mengendalikan diri. Bantu aku ke sofa. Sudah berapa lama kamu berlatih? Aku tidak memperhatikannya. Mungkin sekitar 2,5 jam. Kenapa kamu tidak istirahat sejenak? Dokter bilang kalau berlatih sendiri di rumah, kamu harus istirahat setiap 10 menit sekali. Aku tidak merasa lelah. Meskipun tidak merasa lelah, kamu tetap harus istirahat. Jika lain kali ingin berlatih lagi, telepon aku terlebih dahulu. Aku akan menemanimu berlatih. Sangat berbahaya jika kamu melakukannya sendirian. Baiklah.
Halo, selamat datang. Selamat untukmu, Wei Wei. Aku ingat saat kamu kuliah dulu, kamu bermimpi untuk bisa mengadakan pameran lukisanmu sendiri. Jin An, aku senang kamu bisa datang. Tapi kita benar-benar tidak seharusnya bertemu lagi sekarang. Wei Wei, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar setega itu? Aku sudah menikah. Jika terus bersikap seperti ini, itu tidak akan baik bagi kita berdua. Li Ziwei. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa bersikap sombong. Li Ziwei, kamu di mana? Wei Wei sedang mandi? Ada urusan apa kamu? Wei Wei, karena kamu begitu tidak berperasaan, maka jangan salahkan aku. Selama bisa membuatmu kembali ke sisiku, apapun akan aku lakukan. Maafkan saya. Ini semua salahku yang kurang berhati-hati, sampai menumpahkan kopi ke bajumu. Kalau tidak, bagaimana jika kita pergi ke mall terdekat untuk membeli yang baru? Tidak perlu. Saya sudah meminta seseorang untuk mengambilkan yang baru. Jin An, saya masih ada urusan, jadi saya tidak bisa menemanimu dulu. Baiklah. Lalu, setelah ini selesai, bisakah kita makan malam bersama? Tidak usah, aku ada urusan di rumah. Wei Wei, aku pasti akan membuatmu kembali lagi ke sisiku. Wei Wei, langit sudah gelap. Bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Tidak usah, arah kita tidak searah. Itu terlalu merepotkan. Di antara kita, apa perlu bersikap sesungkan itu? Meskipun bukan lagi sepasang kekasih, kita masih berteman, bukan? Jin An, aku pergi dulu. Kamu juga cepatlah pulang. Benar-benar pasangan yang malang. Mau apa kamu kesini? Wei Wei sudah pergi. Kamu tidak ingin merebut kembali kakakku? Wei Wei sudah menikah. Dan kalianlah yang memaksanya menggantikanmu menikah dengan Jiang Yunting, bukan? Ini semua karena Jiang Yunting yang memaksa kami. Anda juga tahu sendiri, keluarga Jiang punya kekuasaan yang sangat besar. Jika keluarga kami tidak setuju, maka seluruh keluarga Li kita akan hancur. Lalu sekarang kamu memintaku merebut kembali Wei Wei. Apa kamu tidak takut Jiang Yunting akan membalas dendam pada keluarga Li? Aku tidak bisa mempedulikan itu lagi sekarang. Masalah tentang kakakku yang menggantikanku menikah sudah terbongkar. Jiang Yunting paling benci jika dibohongi. Aku takut dia akan menyakiti kakak. Apa? Jiang Yunting sudah tahu kalau Wei Wei telah menggantikanmu? Benar? Kakak mengabaikanku. Karena masalah sebelumnya, dia sama sekali tidak mau menemuiku. Aku benar-benar khawatir. Makanya aku datang menemuimu. Pantas saja akhir-akhir ini, Wei Wei sangat dingin padaku. Pasti Jiang Yunting sedang mempersulitnya. Lu Jin An, mengingat hubunganmu selama bertahun-tahun dengan kakak, kamu harus benar-benar menyelamatkannya. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wei Wei. Li Ziwei, aku ingin lihat seberapa lama lagi Jiang Yunting bisa menoleransi dirimu. Kenapa Anda belum tidur? Anda tidak mungkin tertidur, kan? Jiang Yunting, apa yang Anda lakukan? Li Ziwei, apakah belakangan ini aku sudah terlalu baik padamu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Lepaskan aku. Aku sampai sulit bernapas. Katakanlah, kemana saja kamu pergi hari ini? Mengadakan pameran lukisan di galeri seni. Ini adalah uang yang dihasilkan dari pameran kali ini. Sekitar 10 juta dolar. Kembalikan kepadamu dulu. Dihasilkan dari pameran lukisan? Atau hasil dari menemani pria tidur? Jangan menuduh sembarangan. Li Ziwei, kamu berani melakukan tapi tak berani mengaku, ya? Hal yang tidak pernah aku lakukan.
Bagaimana kamu ingin aku mengakuinya? Kamu ini benar-benar mencari masalah? Bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku pergi mengadakan pameran lukisan. Dia hanya datang untuk berkunjung. Apakah berkunjung harus saling berpelukan? Begitu? Saat itu, emosinya terlalu menggebu-gebu. Dan kemudian aku pun mendorongnya menjauh. Tidak benar-benar seperti yang ada di foto ini. Memang tidak seperti yang ada di foto, karena kalian berdua bahkan pergi menyewa kamar. Lizzie Wei, mengapa kamu begitu tak tahu malu? Sama sekali tidak. Kamu tidak boleh memfitnahku seperti itu. Saat aku meneleponmu hari ini, Lu Jinan sendiri yang mengatakannya. Tidak mungkin. Wewe sedang mandi, ada keperluan apa? Kenapa Jin An bicara seperti itu? Sudah tidak mau mengelak lagi? Aku tidak tahu. Mengapa dia bicara seperti itu? Tadi aku hanya pergi ke kamar mandi untuk membersihkan noda di bajuku dan memintanya membantuku memegang ponsel saja. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Lizzie Wei, jika kamu sangat ingin mencari uang dengan cara seperti itu, aku tidak keberatan jika kamu menggunakannya untuk melunasi utangmu. Aku sudah bilang tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Kalau tidak percaya, kamu bisa periksa rekaman CCTV. CEO Jiang, saya sudah memeriksanya. Lu Jin An memang memeluk Nyonya, tapi Nyonya segera mendorongnya menjauh. Lagi pula Nyonya seharian memang berada di galeri seni, waktu yang mereka habiskan bersama sama sekali tidak cukup untuk melakukan apapun. Apa aku benar-benar sudah salah sangka padanya? Apa yang sedang kamu lakukan? Sedang mengajar murid di sanggar seni. Ada perlu apa? Besok temani aku ke rumah sakit untuk rehabilitasi. Baiklah, aku mengerti. Wewe, apakah kamu sudah selesai bekerja? Jin An, mengapa kamu harus mengatakan hal seperti itu kepada Jiang Yunting? Wewe, aku tahu pernikahanmu dengan Jiang Yunting itu karena terpaksa. Entah itu karena terpaksa atau tidak, itu urusanku. Aku sudah menikah dengannya sekarang. Perkataanmu tadi hanya akan menyulitkan posisiku saja. Wewe, aku minta maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kedepannya lebih baik kita jangan bertemu lagi. Wewe, jangan marah. Aku akan pergi memberitahu Jiang Yunting sekarang. Bahkan jika dikatakan sekarang, itu hanya akan terlihat seperti menutupi kesalahan. Dia tidak akan percaya. Maafkan aku, Wewe. Jin An, hubungan kita sudah berakhir. Kamu juga harus melangkah maju. Wewe, aku tidak akan pernah menyerah mengejarmu. Istirahatlah sebentar. Kalian istirahat dulu. Aku akan pergi keluar sebentar dan segera kembali. Baiklah. Minumlah air dulu. Maafkan aku. Sebelumnya aku salah menilaimu. Terlepas kamu percaya atau tidak, aku tidak pernah melakukan apapun yang bisa menyakitimu. Aku memang pernah menjalin hubungan bersama Lu Jin An di masa lalu, tapi sejak menikah denganmu, aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Latihan selama 30 menit lagi, lalu selesai untuk hari ini. Kamu tidak apa-apa. Kamu
Pemulihan Tuan Jiang berjalan cukup baik. Dia bisa mulai mencoba berjalan di rumah, jangan terlalu sering menggunakan kursi roda. Ini akan membantu proses pemulihannya. Terima kasih, dokter. Jika ada sesuatu, Anda bisa langsung menghubungi saya. Baik. Kalau begitu kami pamit pulang dulu. Ini uang hasil dari pameran seni. Tenang saja. Aku akan melunasi utangku kepadamu sesegera mungkin, dan aku juga akan segera pergi. Mengapa saat dia bilang akan pergi, aku merasa sedikit berat hati? Tidak perlu terburu-buru. Mengenai hal itu, tenang saja. Aku akan menemanimu, menjalani latihan pemulihan, sampai kamu sembuh. Ya, Orang bernama Jiang Yunting ini sifatnya tidak menentu. Lebih baik aku segera pergi secepat mungkin. CEO Jiang, ada perlu apa? Tolong segera cari tahu di mana Li Ziwei saat ini bekerja di studio seni mana. Sekalian ambil juga rekaman CCTV kejadian kecelakaanku dulu dan serahkan kepada polisi. Li Muxue harus menanggung segala konsekuensi dari tindakannya. Baik, CEO Jiang. Kenapa belum pulang juga? Lukisan Li Ziwei ternyata bisa terjual semahal ini. Kalau begini terus, dia akan segera bisa melunasi utangnya padaku. Bagaimana ini? Tunggu dulu, tunggu dulu. Bukankah itu yang kuinginkan sedari awal? CEO Jiang, sudah saya temukan. Studio tempat Nyonya bekerja dibangun bersama temannya sejak masa kuliah dulu. Nyonya selalu berada di sana untuk mengajar murid-murid. Segera bawa aku ke sana. CEO Jiang, disinilah studio tempat Nyonya bekerja. Ada apa? Keluarlah sebentar. Hah? Aku ada di depan pintu studiomu. Aku sudah melihatmu. Tunggu sebentar. Aku segera turun. Kamu pulanglah dulu. Kenapa kamu ada di sini? Hanya kebetulan lewat. Ada keperluan apa mencariku? Tidak ada apa-apa, hanya saja kakiku agak gatal. Aku ingin kamu menemaniku pergi ke rumah sakit. Gatal. Aku akan menelepon Dr. Chen untuk bertanya sebentar. Halo Dr. Chen. Saya adalah Li Ziwei. Kaki suami saya tiba-tiba terasa agak gatal hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada ruang merah yang muncul? Tidak ada, kelihatannya sangat normal. Seharusnya tidak apa-apa. Ini tanda bahwa keadaannya membaik. Begini, besok saat kalian melakukan latihan rehabilitasi, tolong sekalian periksa kondisinya. Baiklah, terima kasih dokter. Dokter bilang itu tanda kalau kamu sudah membaik. Jiang Yunting, kita harus bersungguh-sungguh menjalani latihan rehabilitasi ini, supaya kakimu bisa pulih. Di mana asistenmu? Oh, dia masih ada urusan, jadi aku menyuruhnya pergi dulu tadi. Lalu bagaimana? Aku masih ada urusan nanti. Tidak ada waktu untuk mengantarmu pulang. Kalau begitu aku akan meneleponnya agar dia kembali. Dia sedang bekerja, jadi jangan diganggu. Kebetulan sudah waktunya makan siang, mari kita pergi makan dulu. Baiklah.
Aku masih ada kelas sebentar lagi. Kamu tunggu aku di sini sebentar ya. Setelah kelas selesai, aku akan mengantarmu pulang. Ya, Hubungi aku jika ada sesuatu. biarkan aku memakai laptopmu sebentar. Kalau begitu, aku pergi dulu. Wei Wei, bisakah kita makan malam bersama hari ini? Tidak usah. Persyaratan kerjanya sudah saya kirimkan kepadamu. Atur segera, serahkan padaku sebelum jam pulang kantor besok. Baik, CEO Jiang. Apa Anda butuh saya jemput? Tidak usah, saya langsung pulang ke rumah. Sedang apa kamu di sini? Aku menjenguk istriku. Memangnya ada masalah? Justru kamu datang mau apa? Kamu, Silakan pergi. Aku tidak akan mengantarmu. Jiang Yunting. Karena sudah bertemu denganmu di sini, akan kukatakan sejujurnya kepadamu. Jika bukan, karena harus menggantikan Li Muxue menikah denganmu, Wei Wei pasti sudah menikah denganku sekarang. Lu Jin An, apakah kamu sudah bosan hidup? Jiang Yunting, ceraikanlah Wei Wei. Lu Jin An, apa yang sedang kamu bicarakan? Lu Jin An, apa yang sedang kamu katakan? Ini adalah urusan pribadiku. Tidak ada hubungannya denganmu. Tolong keluar sekarang. Wei Wei, Ayo kita pulang. Minggir. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan denganmu. Wei Wei, kenapa kamu harus memaksakan dirimu sendiri? Jiang Yunting yang lumpuh ini, mana mungkin bisa pantas untukmu? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Wei Wei, kamu memukulku demi si lumpuh ini? Lu Jin An, kamu sudah keterlaluan. Dia sedang mengandung. Li Ziwei mengandung anakku. Apakah alasan itu sudah cukup? Wei Wei, dia membohongiku, kan? Nyah kamu? Jika berani kurang ajar lagi, jangan salahkan aku jika berbuat kasar padamu. Wei Wei, Aku dan dia sudah tidak punya masa depan. Hanya dengan memutus semua harapan, dia baru bisa benar-benar menyerah. Apa yang dikatakannya itu benar. tidak mungkin. Wei Wei pasti sedang membohongiku. Bagaimana mungkin dia mengandung anak dari Jiang Yunting? Pasti Jiang Yunting yang mengancamnya. Tidak bisa, aku harus segera membawa pergi Wei Wei dari sana. Apalagi yang ingin kamu katakan? Maaf atas kejadian hari ini. Perkataan Jin An sudah sangat keterlaluan. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Atas dasar apa kamu berhak meminta maaf untuknya? Li Ziwei, jangan lupa, kamu saat ini masih menjadi milik keluarga Jiang. Jika kamu masih berani berhubungan dengan pria-pria yang tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak segan-segan untuk benar-benar membuatmu hamil. Apalagi saat itu kita sudah kehilangan satu anak, tidak ada kata terlambat untuk mendapatkannya kembali sekarang. Jiang Yunting, tolong tenanglah. Setelah utangku lunas, kita tidak akan memiliki hubungan apa-apa lagi. Tidak perlu ada keterikatan yang terlalu jauh. Lalu jika kamu terus-menerus tidak bisa melunasinya, apa aku harus terus menunda untuk berkeluarga selamanya? Bagaimana kalau kita bercerai saja dulu? Apa katamu? Jangan marah dulu. Aku bukannya takut menghambatmu untuk menikah dan punya anak. Bagaimana kalau aku buatkan surat utang? Tenang saja. Utangku padamu akan segera kulunasi secepat mungkin. 1 tahun? Apa? Aku berikan kamu waktu 1 tahun. Jika kamu bisa melunasi uangnya, maka aku setuju untuk bercerai. Jika tidak bisa melunasinya, maka kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Baik.
Aku harus mencari cara untuk mencegahnya mengumpulkan uang itu. Masih kurang 30 juta dolar lagi. Dalam waktu 1 tahun, bagaimana caranya aku mengumpulkannya? Dokter bilang pemulihanmu berjalan dengan baik, tapi selama 2 hari ini, intensitas latihanmu agak berlebihan. Itulah kenapa otot-ototmu terkadang terasa sakit. Ini adalah pertanda bahwa kondisimu membaik. Ya, Hal-hal penting yang harus diperhatikan menurut dokter. Apakah kamu sudah mengingatnya dengan jelas? belum? Bukankah cukup jika kamu saja yang mengingatnya? Mana mungkin aku bisa terus mengikutimu setiap saat? Apa masalahnya? CEO Jiang, mobilnya sudah ada di sana. Nyonya saya. Saya akan mengantar kalian berdua. Tidak perlu. Kalian berangkat kerja saja dulu. Aku bisa pulang sendiri naik taksi. Ada apa? Dorong aku ke mobil. Baiklah. CEO Jiang, apakah kita mengantar Nyonya pulang dulu? Dia ikut dengan kita kembali ke kantor, Kenapa? karena hanya kamu yang ingat hal apa saja yang harus aku perhatikan. Bagaimana jika aku memberikan poin-poin yang harus diperhatikan kepada asisten Jiang Yunting? Dengan begitu segalanya akan jadi lebih mudah. Tolong ambilkan aku segelas air. Baik. Masuk. CEO Jiang, ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Berikan saja kepadaku. Sudah selesai. Terima kasih banyak. Sepertinya dia benar-benar sangat sibuk. Lagi pula aku tidak ada urusan lain akhir-akhir ini, jadi berada di sini juga tidak masalah. Selama waktu ini, Jiang Yunting terus berlatih tepat waktu, tapi mengapa masih tidak ada perubahan? Jiang Yunting, bagaimana perasaanmu belakangan ini? Cukup baik. Kalau begitu aneh sekali. Dokter bilang kamu akan sembuh dalam 6 bulan, tapi mengapa kamu masih belum bisa berjalan? Aku tidak tahu. Biarkan semuanya berjalan perlahan saja. Mengenai kakiku yang sudah sembuh ini, jangan beritahu Li Ziwei untuk sementara waktu. Baik, CEO Jiang. Kalau tidak, bagaimana kalau besok pergi ke rumah sakit dan bertanya kepada Dr. Chen? Ya. Pagi ini, apa aku salah bicara ya? Kenapa dia bisa semarah itu? Seandainya saja aku tidak membahas soal kakinya, dia pasti sekarang merasa sangat sedih. Apa jangan-jangan dia sudah menyadari kalau aku cuma berpura-pura? Lebih baik aku keluar untuk menelepon dan bertanya kepada dokter. CEO Jiang, saya datang untuk menyerahkan dokumen. Aku ingin pergi ke kamar mandi sebentar. Tunggu ya. Asisten Zhang, untuk masalah yang satu ini, sebaiknya kau jangan sampai membocorkannya. Tunggu sebentar. Nyonya, apa ada hal lain yang bisa saya bantu? Hari ini aku tidak sengaja membahas tentang kaki Jiang Yunting. Sepertinya itu membuat suasana hatinya memburuk. Tapi memang aneh. Kejadiannya sudah lebih dari 6 bulan. Aku akan menelepon Dr. Chen untuk bertanya, kamu berjaga di sini saja, aku segera kembali. Nyonya. Mana mungkin ada masalah? Semua ini adalah masalah CEO Jiang sendiri. Gawat, aku harus memberitahu CEO Jiang. Kenapa panggilannya tidak terhubung? Sepertinya besok aku benar-benar harus pergi ke rumah sakit. Wei Wei, ini aku. Jinan, Aku datang untuk membawamu pergi. Aku dengar dari adikmu, Jiang Yunting memintamu mengembalikan 50 juta dolar. Wei Wei,
Memang benar saat itu dia yang bersalah, tapi dia sangat mengkhawatirkanmu sekarang. Maafkanlah dia. Li Muxue, dia mengkhawatirkanku. Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Aku tahu saat kamu di keluarga Jiang, pasti kamu banyak menderita. Cepat ikut denganku sekarang. Jin An, sudah kukatakan, aku baik-baik saja di sini. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku tahu kamu hanya takut merepotkanku. Dia menyuruhmu membayar utang, bahkan menyuruhmu melayaninya di perusahaan. Apa itu yang kamu sebut baik-baik saja? Aku datang ke sini atas kemauanku sendiri. Lagi pula sudah sewajarnya jika berutang harus membayar. Aku mengambil 50 juta dolar dari Jiang Yunting. Mengembalikannya kepadanya adalah hal yang sudah semestinya. Wei, selama ini aku sudah menabung cukup banyak. Aku bahkan sudah membeli rumah di sini. Sebenarnya aku ingin memberimu kejutan. Jika kamu butuh uang, aku bisa segera menjual rumah itu dan memberikan uangnya padamu. Ini urusanku sendiri, tidak ada hubungannya denganmu. Wei, Jangan cari aku lagi. Kenapa Li Ziwei belum juga kembali? Akan saya periksa. Bagaimana hasilnya? CEO Jiang, saya melihat di kamera pengawas kalau nyonya sepertinya telah dibawa pergi oleh seseorang. CEO Jiang, ini rekaman pengawasnya. Lu Jin An, cepat cari dia. Sekarang. Di mana ini? Untuk apa kamu membawaku ke sini? Wei, ini adalah rumah yang kubelikan untukmu. Rumah pernikahan kita nanti. Kamu menyukainya? Jin An, aku sudah menikah. Aku tahu. Selama 1 tahun ini, kalimat yang paling sering kamu ucapkan padaku adalah bahwa kamu sudah menikah. Aku sudah muak mendengarnya. Mau dibawa kemana aku? Wei, percayalah padaku. Aku tidak akan mencelakaimu. Lepaskan aku. Jangan khawatir. Li Muxue akan membantu kita. Dia sudah berjanji padaku. Li Muxue? Lepaskan aku, atau aku akan membencimu seumur hidupku. Bencilah aku sesukamu, asalkan kamu tetap berada di sisiku. Jiang Yunting tega sekali ingin mengirimku ke kantor polisi. Li Ziwei, kalian semualah yang memaksaku melakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin tahu di mana Li Ziwei berada? Li Muxue, aku peringatkan kamu, jika terjadi sesuatu pada Li Ziwei, aku tidak akan pernah mengampunimu. 50 juta dolar? Berikan aku 50 juta dolar. Baiklah. Di mana dia? Jinan, kamu jangan dengarkan ucapan Li Muxue. Dia sedang membohongimu. Cepat bawa aku kembali. Wei, aku akan mencari waktu untuk menjual rumah itu. Li Muxue bilang dia akan memberikan kita 5 juta dolar lagi sebagai kompensasi untukmu. Uang ini sudah cukup bagi kita untuk pergi dari sini dan memulai hidup baru. Li Muxue tidak akan pernah punya niat sebaik itu. Aku tidak peduli. Selama dia bisa membuat kita pergi, niat jahat apapun yang dia punya, aku tidak peduli. Kakak, nasibmu benar-benar beruntung. Ya, 2 orang pria sampai bersedia mengorbankan segalanya untukmu. Apa maksud perkataanmu itu? Mana uang yang kau bawa? Jangan terburu-buru. Jiang Yunting belum mengirimkan uangnya. Beraninya kamu meminta uang kepada Jiang Yunting? Aduh, kamu jadi merasa tidak rela? Lu Jin An, sepertinya ini semua hanyalah harapan kosongmu saja. Pasangan itu, hubungan mereka masih sangat harmonis. Li Muxue, kamu sudah membohongiku. Bukannya kamu bilang Jiang Yunting menyiksa Wei dan hidupnya sangat menderita? Memangnya kenapa kalau aku membohongimu? Wei, ikutlah denganku. Jangan pergi. Jika dia pergi, kepada siapa aku menagih uangku? Lepaskan dia. Kamu sudah bisa berdiri? Tenang saja, aku tidak akan melukainya. Uangmu, apa sudah dikirim? Uangnya sudah dikirim. Wei, Bawa dia ke polisi. Baik, bos. Lepaskan aku. Jiang Yunting, cepat lepaskan aku. Jiang Yunting, aku akan menghabisimu. Awas,
Wei Wei? Li Ziwei? Kamu sudah sadar? Jiang Yunting, apa kamu sungguh memberikan 50 juta dolar kepada Li Muxue? Iya. Bagaimana cara aku melunasinya? Jika tidak sanggup melunasinya, lebih baik terima satu syarat dariku. Apa syaratnya? Jadilah istri yang sesungguhnya bagi Jiang Yunting